Ada satu momen dalam hidup yang tidak pernah benar-benar kita ceritakan ke siapapun. Momen di mana kamu duduk sendirian di kamar, lampu sudah dimatikan, dan hanya suara kipas angin atau kipas AC yang menemani nafasmu berat, dada sesak, dan pikiranmu cuma berputar pada satu kalimat yang terus menggedor dari dalam. Aku capek, aku ingin berhenti. Kamu nggak bilang ke siapa-siapa, kamu nggak mau terlihat lemah, kamu cuma memendamnya. Tapi jujur saja, malam itu kamu bukan sekadar lelah, kamu kehilangan arah. Kamu merasa seolah apapun yang kamu lakukan nggak pernah cukup. Dunia terasa terlalu besar, langkahmu terasa terlalu kecil. Dan kamu bertanya dalam hati, kenapa hidup nggak bisa lebih mudah sedikit saja? Jika kamu pernah merasakannya, kamu nggak sendiri. Dan ini bukan tentang kamu kurang kuat, kurang hebat, atau kurang usaha. Kadang kita cuma manusia yang sedang menghadapi badai sedikit lebih besar dari biasanya. Dalam video ini, kita akan membongkar apa yang sebenarnya terjadi di otakmu saat kamu ingin menyerah. Bukan motivasi murahan, bukan kalimat "ayo semangat" yang kosong, ini sains. Sains yang membuktikan bahwa ada cara untuk bangkit, bahkan ketika seluruh dirimu berteriak ingin berhenti. Tahan sampai akhir, karena apa yang kamu temukan di sini mungkin akan jadi titik balik kecil yang kamu butuhkan. Kenapa kita ingin menyerah? Penjelasan ilmiah, validasi emosional. Ada satu hal yang jarang orang pahami. Perasaan ingin menyerah itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda otakmu kewalahan. Ilmu saraf punya istilah, learned helplessness. Ketidakberdayaan yang dipelajari. Ini terjadi saat seseorang menghadapi kegagalan, rintangan, atau tekanan terus-menerus dalam jangka waktu panjang. Bukan sehari dua hari, kadang bertahun-tahun. Bayangkan otakmu seperti sebuah kota. Ada dua pemimpin penting di sana. Korteks prefrontal, CEO otak. Tempat logika, rencana, tekad. Amigdala, alarm bahaya. Tempat rasa takut, ancaman, kecemasan. Idealnya CEO memimpin kota ini. Tapi saat kamu mengalami stres panjang, penolakan berulang, kehilangan atau kegagalan yang makin menumpuk. Hormonal stres seperti kortisol naik drastis, dan alarm bahaya itu amigdala mengambil alih. CEO otak akhirnya duduk di sudut ruangan, kelelahan, suaranya hampir tidak terdengar. Makanya kamu merasa nggak sanggup. Buat apa lanjut? Aku nggak bisa. Semuanya sia-sia. Itu bukan kamu, itu otakmu yang sedang mengaktifkan mode bertahan hidup. Di momen seperti itu, kamu bukan malas, kamu bukan gagal, kamu bukan kurang tekad, kamu sedang tenggelam. Dan siapapun yang tenggelam tidak butuh ceramah. Yang mereka butuh adalah tangan yang menarik mereka ke permukaan. Disinilah sains masuk. 3 metode sederhana, tetapi sangat kuat, yang dapat menggeser kendali kembali ke tanganmu. Bahkan ketika seluruh tubuh dan pikiranmu sedang menolak untuk bergerak. 3 metode bangkit saat kamu ingin menyerah. Metode 1, aturan 5 detik melawan kelumpuhan. Kadang langkah pertama adalah yang paling berat. Bukan karena kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi karena otakmu sudah menciptakan 1000 alasan untuk diam. Aturan 5 detik bekerja seperti rem darurat. Caranya sederhana. Setiap kali kamu ingin melakukan sesuatu, bangun, mandi, mulai kerja, berhenti scrolling, hitung 5, 4, 3, 2, 1, bergerak. Sederhana, ya, tapi justru itu kekuatannya. Hitungan mundur menghentikan amigdala dari memproduksi ketakutan, kecemasan, dan penundaan.
Ia mengaktifkan bagian otak yang membuatmu bisa mengambil keputusan cepat. Bayangkan kamu duduk di tepi ranjang, terlalu lelah untuk mulai hari. Atau kamu menatap layar laptop kosong, ingin menyerah pada tugas yang kamu tunda berminggu-minggu. Kamu tidak butuh motivasi, kamu butuh gerakan pertama. 5, 4, 3, 2, 1. Tarik selimut, turunkan kaki, bangun. Gerakan kecil, tapi itu bukti bahwa kamu masih bisa mengendalikan hidupmu. Metode 2. Reset sirkuit dopamin. Bangun ulang. Semangat dari nol. Dopamin adalah bahan bakar motivasi. Tanpa dopamin, semua hal terasa hambar. Bahkan hal-hal yang dulu kamu sukai terasa kosong. Cara mengembalikannya bukan dengan menunggu inspirasi. Caranya adalah menciptakan kemenangan kecil, bukan kemenangan besar. Bukan selesaikan semuanya hari ini, bukan langsung berubah. Dopamin suka hal kecil, hal sederhana, hal yang hampir mustahil gagal. Misalnya, tidak olahraga 30 menit, tapi pakai sepatu dulu. Tidak bersihin seluruh ruangan, tapi angkat 2 barang dan rapikan. Tidak selesaikan semua tugas, tapi tulis paragraf pertama, tidak ubah hidup, tapi buat satu keputusan baik hari ini. Setiap kali kamu berhasil melakukan hal kecil itu, otakmu bilang, ternyata kita bisa, lanjut lagi. Dopamin naik sedikit, lalu sedikit lagi, dan itu cukup untuk menggerakkanmu dari diam menjadi berjalan. Semangat bukan sesuatu yang datang dari langit. Semangat adalah efek samping dari bergerak sedikit saja. Metode 3. Cognitive reframing. Mengganti cerita di dalam kepala. Kadang, beban paling berat bukan kenyataan, tapi narasi di kepala kita, aku gagal. Aku tidak cukup baik. Aku bodoh. Aku harusnya bisa lebih. Sains mengatakan, perasaanmu mengikuti narasi yang kamu pilih. Cognitive reframing membantu mengubah narasi itu tanpa membohongi diri sendiri. Dengan 3 langkah, tangkap. Sadar saat pikiran destruktif muncul, periksa, tanyakan, apakah ini benar atau hanya emosiku yang berbicara. Ubah, cari narasi yang lebih manusiawi, lebih realistis, dan lebih mendukung. Contoh, aku gagal terus. Metode ini belum berhasil, aku sedang belajar. Orang lain lebih jauh. Aku punya perjalanan sendiri, dan itu valid. Aku lambat. Besok aku bisa 1 langkah lebih baik. Narasi baru ini bukan kebohongan. Ini cara otak membentuk koneksi baru. Neuroplastik. Bukti nyata, mereka yang bangkit bukan karena kuat, tapi karena mengerti otaknya. Ada atlet yang cedera parah dan harus mulai dari nol. Dokter bilang mereka butuh waktu bertahun-tahun, mungkin tidak akan kembali ke performa semula, tapi banyak dari mereka kembali, lebih kuat. Kenapa? Karena mereka tidak hanya melatih tubuh, mereka melatih cerita di dalam kepala. Ada pengusaha yang bangkrut menghancurkan nama keluarganya. Tapi dari abu itu, mereka membangun bisnis baru. Karena mereka melihat kegagalan bukan sebagai identitas, tapi sebagai modul pembelajaran. Ada orang biasa, seperti kamu, seperti saya, yang pernah merasa hidupnya berhenti. Tapi hari ini mereka berjalan lagi. Pelan, tapi pasti. Rahasia mereka bukan kekuatan, bukan keberuntungan, bukan koneksi. Rahasia mereka adalah ini. Mereka tahu bahwa otak bisa direkayasa ulang, dan mereka melakukannya sedikit, 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 sampai akhirnya hidup mereka berubah. Penutup, saat kamu diambang menyerah, ingat, ini ada satu kalimat yang ingin saya sampaikan kepada kamu yang sedang berada di titik paling gelap. Perasaan ingin menyerah itu bukan akhir. Itu tanda bahwa kamu sudah terlalu lama berjuang sendirian. Ambil napas,
Tarik kembali kendali itu sedikit demi sedikit. Gunakan 3 langkah tadi, 5 detik. Bergerak sebelum otakmu menahanmu. Kemenangan kecil, bangun kembali dopaminmu. Reframing, ubah narasi, bukan hidupmu sekaligus. Kamu tidak harus bangkit dalam satu hari. Kamu hanya perlu bangkit hari ini. Karena kadang, kekuatan terbesar bukan yang tampak seperti pemenang, tapi yang memilih untuk mencoba lagi, meski seluruh tubuhnya terasa ingin menyerah. Jika kamu sampai di sini, itu sudah bukti bahwa kamu belum selesai. Di antara 3 metode ini, mana yang paling ingin kamu coba duluan? Tulis di komentar. Siapa tahu jawabanmu menguatkan seseorang yang sedang membutuhkan. Dan jika video ini menyentuhmu, jangan simpan sendiri. Kirimkan ke orang yang mungkin sedang berjuang diam-diam. Kadang, satu video kecil bisa menyelamatkan 1 hari buruk seseorang. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Sampai saat itu, jaga dirimu, pelan-pelan saja. Kamu tidak tertinggal. Tetap semangat teman-teman.